Saudara-saudara semua, pada siang hari ini kami sudah menyelesaikan RUPS BJB atau Bank Jabar Banten. Jabarnya saya, Banten yang sebelah, Wakil Gubernur. Dari seluruh rangkaian RUPS tersebut, kita tadi memberikan catatan-catatan kritis. Barangkali ini RUPS yang paling kritis, dan catatan kritis itu justru dilakukan oleh pemegang saham mayoritas. Catatan kritis pertama adalah BJB wajib untuk melakukan restrukturisasi kelembagaan dan restrukturisasi personal. Restrukturisasi kelembagaan hari ini sudah diputuskan. Hanya 6 jabatan direktur utama dan 5 direktur serta 6 jabatan komisaris. Artinya turun 1 jabatan dari sebelumnya. Dari turun jatuh satu jabatan itu kami sudah melihat ke depan, berarti ada nilai angka keuangan yang bisa terefisienkan menjadi penambahan modal atau peningkatan dividen. Kemudian yang kedua adalah mengefisienkan seluruh belanja yang ada di Bank Jabar atau BOPO-nya. Biaya operasionalnya harus terus diefisienkan. Misalnya contoh saja, kalau dulu misalnya angka biaya promosi Bank Jabar itu mencapai angka 400 miliar. Hari ini saya sudah meminta di bawah 100 miliar. Terus angka-angka yang lainnya harus mengalami penurunan dari angka tadi 700 sekian miliar. Menurut saya itu bisa 3/4-nya saja digunakan. Itu bisa untuk meningkatkan produktivitas. Sehingga BOPO-nya itu kami mengharapkan ke depan tidak di kisaran 90%, tetapi di kisaran 45-50%. Kemudian berikutnya adalah Bank Jabar harus mulai konsolidasi ke internal layanan dasar. Internal layanan dasar adalah melayani para ASN, Pemda Jabar dan Pemda Banten. Nah, kemudian yang berikutnya baru ekspansi. Ekspansinya harus sangat selektif, penuh kehati-hatian, mempertimbangkan berbagai segala kemungkinan dengan berkaca pada pengalaman masa lalu yang telah terjadi. Kemudian yang berikutnya adalah sikap dari Pemda Provinsi Jawa Barat sebagai pemegang saham. Ada angkanya 36% saham. Sikap kami mengedepankan sikap profesionalisme. Sikap profesionalisme itu bisa dibuktikan dari komposisi yang diusulkan. Kemudian kan disepakati oleh seluruh pemegang saham. Yang diusulkan adalah didasarkan pada aspek-aspek yang bersifat profesionalitas. Saya sendiri tidak pernah bertemu dengan orangnya, tidak mengenal orangnya. Saya hanya membaca foto, prototipe dan pengalaman organisasi perbankannya. Itu, dan nanti dijelaskan oleh dirut yang diusulkan nama-namanya. Kemudian untuk jajaran komisaris, kami juga berdasarkan aspek-aspek yang bersifat profesionalisme, tidak ada satupun aspek yang bersifat politik. Nah, barangkali untuk komisaris utamanya yang ujung sebelah kiri saya baru tahu bahwa itu nama lengkapnya adalah Wowi Prasantio. Saya tahunya adalah Bosman Mardigu. Dan kalau ini sudah dikenal banget lah, Pak Helmia ya. Saya tidak pernah bertemu bareng, ngobrol, bahas bisnis segala macam. Saya hanya via telepon. Beliau lagi di Eropa. Saya minta mau nggak menjadi komisaris di Bank Jabar. Pak, Mas Bos apa Bang Bosman atau Bosman? Itu jawab, saya harus istikharah dulu. Nah, itu perlu waktu beberapa hari saya menunggu. Beliau juga mengatakan saya harus berpikir ulang dulu beberapa saat, dan beberapa nama yang lain nanti dijelaskan oleh komisaris utama. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, dan hari ini saya melihat pergerakannya sejak tadi pagi. Saham Bank Jabar terus mengalami peningkatan. Siang ini di angka 890, hampir menyentuh angka 900. Kemarin sudah saya menjabat jadi gubernur, itu kisaran angkanya sebelum saya dilantik, setelah dilantik kisaran angkanya 600, 700, sekarang udah naik. Artinya bahwa pasar menyambut positif RUPS yang dilaksanakan ini. Mudah-mudahan ini adalah hadiah terbaik bagi masyarakat Jawa Barat dan Banten, karena TBK juga masyarakat Indonesia. Terima kasih.
Pak, pengurangan ini apakah dampak dari kasus BJB yang kemarin, Pak? Pengurangan anggaran tersebut apakah dampak dari kasus BJB yang kemarin? Pengurangan anggaran bukan dampak kasus, tapi logika usaha. Itu logikanya tidak memiliki akuntabilitas. Saya boleh kalau saya mengkritik misalnya, anggaran untuk pemasaran mencapai 600 miliar. Tapi yang dipasarkannya malah ngemplang. Kan artinya ada kurva antara anggaran yang dikeluarkan tidak melahirkan benefit yang memadai. Sehingga dari sisi logika bisnis, menurut saya ini sudah tidak marketable. Perlu evaluasi. Jadi bukan urusan kasusnya. Memang ada kasus, tidak ada kasus. Bank Jabar masa lalu terlalu boros di operasional. Ada kasus, nggak ada kasus. Terlalu boros. Karena terlalu boros sangat memudahkan untuk terjadi penyimpangan. Kalau efisien, efektif, sangat sulit melakukan penyimpangan. Pak, kalau terkait penutupan kantor cabang, Pak, ya sudah. Efisiensi itu nanti adalah satu sudah pada struktur jabatan, pada orang, nanti juga pada jumlah pegawai. Pegawainya harus sesuai dengan tingkat kebutuhan pasarnya. Jadi tidak boleh jumlah biaya operasional gaji pegawai melebihi kepentingan layanan itu sendiri, sehingga Bank Jabar bukan bank titipan. Setiap orang dititipin di situ bekerja, itu harus nggak ada. Terus yang berikutnya adalah kantor cabang yang tidak lagi efektif harus ditutup, karena kita ngomong bisnis bukan ngomong politik. Sudah ada Pak datanya berapa banyak? Ya itu yang mutusin dia, si Bandung. Saya nggak bisa mutusin. Pak, alasan Bapak mengontak langsung Pak dan Pak Martino apa? Alasannya adalah saya ingin memilih orang-orang yang dipercaya oleh publik dan memiliki pengetahuan yang cukup serta pengalaman yang kuat di bidang ekonomi dan keuangan. Itu alasannya. Jadi kita harus memilih orang yang dipercaya oleh publik dan memiliki pengalaman. Nah, secara pribadi Pak sering berdiskusi soal ekonomi. Kalau diskusi malah hanya baru bertemu 2 kali. Saya lebih banyak lihat pemahaman dan pengayaan pengetahuan tentang ekonomi, tentang politik, dagang dan sebagainya. Soal ekspansi Pak, apakah akan mengurangi rencana KUB ini? Ya gini, seluruh rencana KUB atau KUB yang sudah berjalan nanti dievaluasi secara total dari sisi bisnis. Misalnya ada KUB dengan Banten, ya nanti kita lihat dalam rencana bisnisnya. Kalau itu menguntungkan ya harus dilaksanakan. Kalau merugikan ya jangan dilaksanakan. KUB yang berjalan sekarang kalau dianggap merugikan harus dievaluasi. Pak, tentang preventif agar BJB tidak ada korupsi lagi gimana Pak? Kenapa? Langkah preventif yang BJB agar tidak ada korupsi lagi di BJB gimana? Iya, langkah tidak ada korupsi lagi. Satu, pemerintah provinsinya tidak boleh mengintervensi Bank Jabar. Kedua, gubernurnya jangan mau dilayani oleh Bank Jabar. Dan saya nggak mau dilayani. Saya sudah bisa melayani diri saya sendiri. Nah, kemudian berikutnya adalah jajaran direksinya harus jujur. Karena kita berkomitmen, saya mengorbankan seluruh apa yang menjadi ego politik saya demi profesionalisme, demi keberlangsungan Bank Jabar, maka amanahnya harus dijaga dengan baik. Terima kasih. Yang lain boleh Pak? Pak tanya yang lain. Silakan Bapak. Jadi sudah lengkap apa yang disampaikan oleh KDN untuk pemegang saham pengendali. Kami di Banten ini adalah memiliki saham kurang lebih 5%. Tapi kami juga adalah pemilik daripada BJB. Makanya namanya Bank Jabar Banten, berarti ada Bantennya juga. Nah, saya mengucapkan selamat kepada direksi dan komisaris baru. Intinya adalah ke depan, di grup ke depan, BJB harus untung lebih besar. Sebelumnya, sekarang ini untungnya menurun. Ya. Dari 1,7 menjadi 1,3. Insya Allah gubernur dan semua pihak yang ada akan mensupport peran daripada BJB, sehingga saya sih berharap di 2025 keuntungannya itu bisa menembus di angka 2. Mudah-mudahan itu bisa terwujud dengan cara apa? Efisiensi dan efektivitas. Tadi kami di Banten juga ada bank baru, namanya Bank Banten. Mudah-mudahan bisa kerjasama antara BJB dengan itu saja mungkin. Ya. Pak, sebagai pemilik saham Pak atau pemegang saham, apa yang menjadi catatan khusus bagi Banten terhadap kasus BJB yang kemarin? Kasus? Ya. Oh itu
harus introspeksi. Tadi sudah disampaikan oleh KDN bahwa jangan melakukan intervensi terlalu berlebihan pemerintah atau pemegang saham terhadap operasional pelaksanaan direksi. Kalau bermain-main di situ, maka dengan sendirinya rencana bisnis, rencana kegiatan itu akan lihat tidak sesuai. Itu diantaranya. Ini sudah komitmen dan saya rasa kalau seperti ini bagus. Nah, persoalan-persoalan yang ada adalah biasanya tidak sesuai dengan mekanisme dan aturan. Itu yang ditabrak oleh biasanya oleh pejabat, oknum dan lain sebagainya. Ya.